Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif yang baik dan benar. Dalam video ini ada 4 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, memahami pengertian kalimat efektif. Yang kedua, memahami syarat-syarat kalimat efektif. Yang ketiga, memahami pola kalimat dasar. Dan yang keempat, memahami jenis kalimat efektif yang baik dan benar. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasan secara baik dan benar, yaitu mengikuti aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, lengkap, dan menyampaikan informasi secara tepat. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis itu ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Pola dasar kalimat. Kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur ini, belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe, yaitu yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, mereka sedang bekerja. Mereka sebagai subjek, sedang bekerja sebagai predikat atau kata kerja. Yang kedua, kalimat dasar berpola SPU. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, mereka sedang menyusun strategi penyerangan. Mereka sebagai subjek sedang menyusun sebagai predikat, strategi penyerangan sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SPPEL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva. Misalnya, Budi beternak ayam. Budi sebagai subjek, beternak sebagai predikat, dan ayam sebagai pelengkap. Yang keempat,
Kalimat dasar berpola SPOPEL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif. Objek berupa nomina atau frasa nominal. Dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Misalnya, dia mengirimi saya surat. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, surat sebagai pelengkap. Yang kelima, kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka sebagai subjek berasal sebagai predikat dan Surabaya sebagai keterangan. Yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami sebagai subjek memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek ke dalam lemari sebagai keterangan. Ketujuh, kalimat dasar berpola SPPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif atau kata sifat. Pelengkap berupa nomina atau adjektiva, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Ungu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, musik sebagai pelengkap, dan di atas panggung sebagai keterangan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kalimat dasar berpola SPOPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal. Predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Dia sebagai subjek mengirimi sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, dan setiap bulan sebagai keterangan. Jenis kalimat efektif. Yang pertama, kalimat argumentasi, yaitu sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh si pembaca. Contohnya, saya tidak masuk kerja hari Selasa besok karena saya akan pergi ke Surabaya. Yang kedua, kalimat ide dan gagasan, yaitu sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Contohnya, menurut saya akan lebih baik jika kita melakukan briefing terlebih dahulu sebelum tugas kantor dimulai. Yang ketiga, kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay atau kata-kata yang tidak baku. Tentunya suatu kalimat formal menjadi kalimat yang paling efektif. Contohnya, diharapkan kepada calon siswa dan siswi baru untuk mengikuti prospek yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di aula sekolah.